saat kalian belajar dari video ini, kalian tidak boleh diam saja, melainkan harus aktif berbicara. Misalnya, ketika saya Selamat datang di SNJ TV channel Pendidikan, channel YouTube INI memiliki video-video pendidikan. Kami mohon dukungan teman-teman untuk subscribe, like, komentar, dan bagikan ke teman-teman lainnya di media sosial. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semuanya. Ketika saya membacakan sesuatu, saya akan memberi jeda. Kalian harus ikut baca. Terus, dalam pembahasan, saya seringkali akan mengulang dan menanyakan materi yang sudah dipelajari. Kalian juga harus ikut menjawab. Dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu memperkenalkan diri kalian ke teman baru dengan menggunakan bahasa Mandarin. Sekarang kita langsung menuju ke kelas. Yang pertama-tama yang akan kita pelajari adalah kosakata. Kosakata yang ada sebagai berikut. Total kosakata yang harus kita kuasai hari ini adalah 15 kosakata. Sekarang saya coba baca dan kalian coba ikut. Ni hao, ikut. Wo, ni, xing, mingzi, shi, 今年岁雅加达人叫很高兴认识的。Sekarang coba ikut saya baca sekali lagi. Ni hao, wo, ni, xing, 名字，是，今年，岁，雅加达，人，叫，很，高兴，认识的。Sekarang kalian coba baca sendiri. Setelah kita baca kosakatanya, sekarang saya akan kasih tahu kalian arti daripada kosakata-kosakata ini. Ni hao artinya adalah halo, yaitu digunakan ketika kita menyapa orang atau kita misalnya lah, kita ketemu orang di tengah jalan, kita bisa memanggilnya ni hao. Wo adalah saya. Ni adalah kamu. Ada satu kata yang sering kita dengar, yaitu wo ai ni. Artinya adalah saya cinta kamu. Makanya dari situ wo artinya saya. Ni adalah kamu. Xing adalah marga. Marga dalam bahasa Mandarin banyak sekali. Yang sering kita dengar mungkin adalah kayak pemain-pemain film terkenal yang kita tahu lah. Misalnya Jet Li. Marganya adalah Li. Lalu Jackie Chan. Berarti marganya adalah Chan. Bruce Lee juga Li. Dan masih banyak lagi. Mingzi adalah nama. Shi adalah
atau iya. Contohnya gini, saya mau bilang, saya adalah Xiajin. Berarti Mandarinnya adalah 我是Xiajin. Gabungan daripada 我 yang tadi, yang saya, 是 yang adalah. Lalu, 今年 artinya adalah tahun ini. Misalnya, tahun ini adalah tahun 2017. Berarti, 今年是2017年. Sui artinya adalah tahun. Tapi sui di sini hanya untuk umur saja kita pakai. Contohnya adalah saya 17 tahun. Berarti 我17岁. Ingat ya, hanya untuk tahun. Jadi kalau misalnya mau bilang tahun 2017, itu tidak boleh bilang 2017岁. Karena sui hanya dipakai untuk tahun aja ya. Yang untuk umur saja. Berikutnya adalah Yajiata, yaitu kota Jakarta. Ren adalah orang. Kalau saya mau bilang orang Jakarta, berarti tinggal digabungin aja Yajiata dengan Ren. Hasilnya adalah Yajiata Ren. Terus, kalau saya mau bilang saya adalah orang Jakarta, berarti 我是雅加达人. Berikutnya, jiao. Jiao artinya panggil. Boleh juga diartikan disebut gitu. Ya, juga boleh berarti adalah. Jadi, kita mungkin pernah dengar, 我叫小金. Artinya, saya dipanggil Xiajin. Atau boleh juga, saya adalah Xiajin. Han, itu sangat. Masih banyak lagi yang bisa dipasangkan dengan hen. Kayak sangat bagus, hen hao. Terus kalau kalian yang ada yang ingat, ada yang pernah belajar, hen masih banyak bisa ditempelkan atau dipasangkan dengan kosakata misalnya sangat kecil. Ada yang tahu nggak? Sangat besar, sangat mahal, dan masih banyak lagi. Kaoxing artinya adalah senang. Kalau kita pasangkan dengan hen yang tadi, berarti jadinya adalah hen kaoxing atau sangat senang. Kalau saya mau bilang saya sangat senang, berarti 我很高兴. Berikutnya, 认识artinya kenal. Kalau saya mau bilang, saya kenal kamu, ya tinggal dikombinasikan saja dengan 我 sama ni. Hasilnya adalah 我认识你. Lalu yang terakhir adalah te. Te ini untuk partikel atau kata bantu. Dia menyatakan kepunyaan. Contohnya adalah 我的名字. 我的名字. 我 kan saya. 名字 nama. Kalau 我的名字 berarti nama saya. Te selalu diletakkan di tengah-tengah antara pemilik suatu barang atau orang yang punya barang tertentu dengan belakang objek yang dimiliki. Jadi 我的名字 berarti 我 adalah saya pemiliknya. 名字 itu adalah objek yang saya miliki. Contoh lainnya adalah misal rumah saya. Kalau yang tahu adalah 我的家. Dan masih banyak lagi. Ini adalah kosakata yang harus kita kuasai dalam video kali ini. Kalian bisa pauskan dan baca kembali kosakata ini agar kalian bisa lebih ingat. Kalau sudah, kita lanjut ke bacaan atau teks. Kita lihat teks yang akan disusun dengan kosakata yang tadi adalah sebagai berikut. Ini adalah
dalam bentuk huruf Mandarin. Bacaan ini adalah bacaan atau teks yang kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Mencakup sapaan, marga, nama, umur, asal, dan penutupnya, yaitu senam perkenalan. Sekarang saya akan bacakan. Kalian coba dengar pelafalan saya. 你好，我姓王，我的名字叫王小明，我今年17岁，是雅加达人，很高兴认识你。Ada yang sudah ingat nggak kosakata tadi? Maksudnya tuh arti-artinya. Sekarang kita cari tahu dulu, apa sih yang ingin disampaikan dari teks ini? Yang pertama, ni hao. Tadi artinya halo. Sapa? Wo. Ada yang ingat nggak wo itu apa? Wo adalah saya. Sing artinya apa? Sing adalah marga. Wang sini adalah marga dia. Jadi wo sing wang artinya iya, saya marga Wang. Wo de mingzi. Kita fokus ke mingzi dulu. Mingzi ada yang ingat nggak? Apa sih arti mingzi? Mingzi adalah nama. De dipakai untuk kepunyaan. Baru tadi saya bilang. Dia ditaruh di antara yang pemiliknya di depan, terus objek yang dimilikinya di belakang. Jadi kalau wo de mingzi berarti nama saya. Jiao kan tadi artinya adalah disebut atau dipanggil. Atau boleh diartikan juga adalah. Xiaoming kan nama dia. Jadi kalimat ini adalah 我的名字叫王小明. Artinya adalah nama saya adalah atau dipanggil Xiaoming. Lanjut. Wo tadi artinya apa wo? Wo adalah saya. Jinian artinya apa tadi? Jinian adalah tahun ini. Lalu 17 岁. Sui-nya adalah udah tahu dong karena dia nempel belakang bilangan. Sedangkan kita perkenalkan. Jadi pasti udah tahu ini adalah umurnya. Jadi sui adalah tahun. Tapi seperti yang tadi saya bilang, sui hanya dipakai untuk menyatakan umur saja. Jadi kalau 17 岁 artinya adalah 17 tahun. 我今年17岁 artinya apa? Saya tahun ini 17 tahun. 是雅加达人.雅加达apa ada artinya? Dari pelafalannya pasti udah tahu dong karena mirip sekali dengan pelafalan Indonesia. Karena ini memang langsung diambil dari bahasa Indonesia, yaitu Jakarta. Ren artinya orang. Jadi, 是雅加达人. Tadi 是 apa? 是. 是 adalah. 是雅加达人, yaitu adalah orang Jakarta. Maksudnya adalah dia adalah orang Jakarta. Lalu 很高兴. 高兴 dulu. 高兴. Ada yang ingat nggak? 高兴 itu artinya apa? 高兴 adalah senang. 很 artinya 很 adalah sangat. Jadi kalau 很高兴 digabungkan berarti sangat senang. 认识你. 认识 apa tadi? 认识. 认识 adalah kenal. Ni adalah kamu. 认识你 jadi apa dong? Iya, kenal kamu. Jadi 很高兴认识你 artinya iya, sangat senang kenal denganmu. Nah, di bawah ini adalah arti lengkap dari bacaan ini. Halo,
Saya Margawang. Nama saya adalah Xiaoming. Saya tahun ini 17 tahun. Merupakan atau adalah orang Jakarta. Sangat senang kenal kalian. Sangat senang kenal dengan kamu atau kenal kamu. Setelah kita tahu artinya, sekarang coba ikut saya baca. Ni hao. Ikut di belakang saya ya. 我姓王，我的名字叫王小明，我今年17岁，是雅加达人，很高兴认识你。Kita baca sekali lagi, ikut lagi ya, dengan suara yang lebih lantang. 你好，我姓王，我的名字叫王小明，我今年17岁，是雅加达人，很高兴认识你。Bagaimana? Udah lebih bisa belum? Sekarang kalian coba baca sendiri ya. Sekarang coba mulai. Bagaimana? Bisa nggak? Kalau ingin lebih lancar lagi, kalian bisa mempausekan video ini dan baca berulang kali hingga kalian merasa udah cukup atau udah lumayan lancar. Dan jangan lupa artinya mesti ingat ya, mesti tahu ya ini ya. Tadi artinya apa aja. Kalau belum ingat, mungkin boleh dikembalikan, maksudnya diputar kembali ke video tadi yang penjelasannya, terus ingat lagi artinya. Kalau sudah semuanya, artinya sudah ingat dan pelafalannya udah tahu. Sekarang kita masuk ke praktek. Kita mengulang lagi. Tadi menyapa pakai gimana menyapa tadi? Ada yang ingat nggak? Menyapa adalah yang dua huruf tadi. Ni hao. Terus memperkenalkan marga tadi bagaimana sih? Ada ingat? Coba sebut. 我姓王. Wang ini adalah marganya. Terus kita memperkenalkan nama. Ada yang ingat nggak? Coba sebutkan. Bagaimana sih memperkenalkan nama tadi? Coba lihat, benar nggak ya? 我的名字叫王小明. Jadi,我的名字叫小明. 小明 di sini adalah namanya ya. Terus kita lihat lagi, perkenalkan umur. Ada yang ingat tadi bagaimana dalam bacaan memperkenalkan umurnya? Yaitu 我今年17岁. 17 adalah 17. Satu lagi, yaitu memperkenalkan asalnya. Dia orang mana? Dalam bacaan tadi, dia adalah orang Jakarta. Bagaimana memperkenalkannya? 我是雅加达人. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ya biasa aja.
ditutupi dengan senang berkenalan dengan kamu atau 很高兴认识你. Jadi ini adalah beberapa poin penting yang kita pelajari dalam video ini. Setelah ini kita akan mempraktekkan langsung. Jadi kalian harus menggunakan informasi kalian, misalnya marga harus menggunakan marga kalian, nama harus menggunakan nama kalian, umur harus menggunakan umur kalian, dan asal harus menggunakan asal kota kalian. Kalau bagi kalian yang tidak tahu marganya atau nggak punya marga, itu skip aja di baris kedua. Terus, kalau nama, kalau kalian tahu nama Mandarin kalian, silakan menggunakan nama Mandarin kalian. Tapi kalau kalian nggak punya nama Mandarin, atau nggak tahu nama Mandarin kalian bisa langsung menggunakan nama Indonesia. Terus, untuk umur, harus menggunakan umur kalian. Ya, kalau kalian yang belum tahu angka, mungkin kalian bisa lihat dulu video yang lainnya yang belajar tentang angka dan bilangan. Terus, yang asal dalam bacaan kita menggunakan Jakarta, yaitu Jakarta. Bagi kalian yang bukan orang Jakarta, kalian bisa menggunakan nama kota kalian dalam bahasa Mandarin kalau kalian tahu. Kalau nggak tahu, kalian lebih baik menggunakan nama Indonesianya. Misalnya, 我是 Tangerang Ren. Karena nama kota ada banyak. Jadi belum saya lampirkan sih satu video khusus yang nama-nama kota. Tapi kedepannya akan saya tambahkan. Terus yang penutupnya sama aja, pasti sama. Sekarang saya kurangi ya. Kalian coba baca sambil menggunakan informasi kalian. Mulai. Bagaimana? Coba sekali lagi. Oke? Udah lumayan? Sekarang perlahan-lahan saya akan mengurangi bantuan yang ada di sebelah kanan ini. Jadi saya akan pelan-pelan mengurangi bacaan di sini, sehingga kalian bisa pelan-pelan mengingat bagaimana memperkenalkan diri. Saya lanjut ya. Sekarang mulai. Bagaimana? Jadi yang baris pertama yang harus kalian baca bukan ni aja ya. Tapi tadi menyapa harus gimana dong? Ni apa? Di belakang masih ada. Jadi kalian harus mengingatnya. Sambil mengingat, sambil membacakan atau melafalkan. Dengan begitu kalian akan bisa mengingat atau menguasai pelajaran dengan lebih cepat. Sekali lagi ya. Dengan bagian sini. Ulangi lagi dari awal, mulai. Oke, kita lanjut. Kurangi lagi. Biar lebih banyak, atau lebih menantang, atau lebih cepat kalian menguasainya. Sudah? Lanjut lagi. Lebih banyak lagi yang dihilangkan.
Sudah? Kalau belum, kamu bisa pausekan dulu videonya sampai kalian bisa. Kalau sudah, kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu hilangkan semua bantuan. Sudah? Udah bisa belum? Kalau belum bisa, kalian bisa mengikuti bagian praktek ini dari awal lagi. Dengan begitu, kalian mungkin akan lebih ada bayangan apa yang harus kalian ucapkan atau bisa mungkin lebih ingat. Bagi kalian yang sudah, sekarang kita akan mengulang materi kali ini untuk terakhir kalinya, yaitu mengulang tanpa bantuan. Sekarang coba kalian menyapa dalam bahasa Mandarin. Sekarang, perkenalkan marga kalian. Sekarang, perkenalkan nama kalian. Sekarang, perkenalkan umur kalian. Sekarang, perkenalkan asal kalian. Sekarang, tutupi perkenalan kalian.